Hai guys, kita potong rambut lagi yuk. Versi bob ya. Jadi aku potong lebih pendek dari yang kemarin. Aku mulai aja ya potongnya. Ini sebenarnya agak riuh sih, soalnya aku pakai kip dan itu gerah banget padahal ada kipasnya. Nah, udah mulai potong. Padahal ini baru sebulan yang lalu loh dipotongnya. Cuma karena aku udah mulai berani gitu ya. Kemarin kan udah bisa, meskipun agak masih gimana gitu, tapi aku rapiin lagi, udah deh selesai, jadi rapi gitu. Aku potong lagi sedikit lagi biar lebih pendek, agak risih gitu kalau udah mulai panjang sedikit. Udah biasa pendek soalnya. Jadi di sini sebenarnya ada orang yang sangat-sangat nggak bisa diem. Kenapa? Dia khawatir aku bisa gagal gitu loh motongnya, takut ya ini orang jadi botak mental atau gimana. Jadi suami aku tuh bentar-bentar lihat gitu loh, tapi aku pede aja, aku bilang udah santai aja nggak apa-apa gitu. Ya udah ya kan. Nah tuh bentar-bentar datang lagi, dilihat lagi kayak gitu. Oke guys, kita lanjut. Jadi siksanya kayak biasa di kepala orang ya. Aku pakainya gitu, bukan asal potong aja, just aja gitu. Enggak. Jadi aku memang motongnya versi kayak ngebob rambut orang gitu, tapi versi sendiri ini potongnya ceritanya. Lumayan guys, biasanya aku potong rambut 40.000 sekali potong doang, nggak diapa-apain ya. Kalau plus cuci itu udah beda lagi, bisa 50 lebih gitu. Ya mending potong sendiri ya enggak. Lumayan guys, duit itu duit. Nah 40.000 berapa liter beras itu, bisa mau 3. Intinya guys, ini harus berani ya, berani banget. Kalau nggak berani nggak usah ya. Ya ini kayak suamiku ini, dia udah was-was dari tadi, lihat mulu, takutnya aku salah potong gitu gunting kan. Jadi dia liatin udah benar belum motongnya, sampai pegang kaca segala, ini nih lihat di sini. Tapi aku nggak bisa, nggak nyaman gitu, mana aku lebih feeling gitu loh, motong pun nggak dilihat, jadi aku lihat ke bawah gitu kadang. Nah kan malah bisa, justru kalau aku lihat kaca tuh guntingnya salah kemana-mana gitu arah guntingnya. Jadi ya tuh kan aku pegang-pegang, terus mana yang lebih panjang aku potong lagi. Ke feeling guys, pakai feeling gitu loh. Jadi nggak harus ada kaca yang harus hadap-hadapan. Ini memang awalnya nggak berani ya potong sendiri kayak gini. Cuma ya nggak tahu ya beranian dari mana juga ini. Coba aja gitu, toh rambut sendiri ya kan. Kalau emang salah nanti ayolah ke salon langganan gitu. Nah ini kalau aku lihat kaca bingung gitu. Jadi kalau aku potong sendiri aku nggak usah lihat kaca, aku potong aja feeling aku aja gitu, bandingin sama perbandingan jari gitu kan. Nah aku nggak lihat kaca tapi aku potong gitu, malah aku bisa. Tapi kalau lihat kaca itu ujung gunting itu kemana-mana, jadi nggak sinkron gitu loh, ke kanan harusnya tapi malah ke kiri guntingnya karena aku lihat kaca kan. Nah gitu deh kalau di belakang. Jadi harus berani ya guys. Intinya kalau nggak berani jangan, takutnya malah setengah jadi, bukannya jadi malah gagal juga. Jadi kalau emang, tapi kalau panjang oke, aku saranin potong sendiri. Kalau panjang dari dulu juga potong sendiri ya. Kalau panjang gampang kan potongnya, tapi kalau kayak gini pendek, ya bagaimana ya jelasinnya, ya kayak gini situ bisa ndak gitu kan. Kalau bisa ayo lanjut gitu, tapi kalau potong rata kan enak ya, tinggal set gitu, bisa dikepang dulu, di kuncir dulu semana harus potongnya terus dipotong. Nah ini enggak, jadi aku pakai sectionnya yang seperti aku potong di rambut orang gitu loh. Nah kan, jadi harus aku potong sehelai-helai gitu, jadi biar biar nggak aneh gitu bentuknya guys. Jadi nggak pegel ya sebenarnya ini, lama videonya ya, cuma karena aku edit jadi tinggal secuil. Nggak secuil juga, capek. Hampir, karena ada drama-dramanya sekitar 23 menit ya, sekitar itu. Jadi aku pangkas sedikit-sedikit biar jadinya
videonya nggak terlalu panjang, nanti orang bosen ya gak, bosen dengar suara aku ya toh. Ini orang apa tuh, aku sampai keringetan tau. Nah tuh dan di belakang sebelah kiri itu, jadi ngebob itu gitu ya guys. Kalau motong sebelah kiri, ambil rambutnya miring, bawa ke kanan atau ke tengah kepala, tapi jangan diangkat ke atas ya, seperti itu. Aduh susah ya jelasinnya ya. Ya seperti itulah kira-kira ya, kurang lebih. Nah tuh rempong dia tuh, dia pusing tuh. Nah dia minta potongin ya, biar aku yang potong katanya tuh. Aku sampai keringetan minta handuk segala. Katanya kamu yang pegang, kamu ngasih tahu yang mana gimana potongnya, terus aku yang gunting. Aku bilang enggak mau, aku sendiri aja. Bukan apa-apa ya guys, nggak mau ambil resiko aja, nggak mau, jangan ya. Jadi mending aku sendiri, nanti kalau salah pun aku nyesali diri sendiri daripada tadi salah motongnya. Nah tahu kan jadinya kayak gimana. Gitu, udahlah mending aku aja, mau salah mau enggak. Kalau enggak salah ya kita syukuri, kalau salah ya diapain lagi ya kan, kita bikin yang lebih pendek. Jadi guys, buat kalian yang pengen rambut pendek, yang nggak berani begini jangan ya. Tapi kalau rata aku saranin boleh coba sedikit-sedikit dulu, dari panjang sedikit dari sebahu terus naik ke atas sedikit, bolehlah potong. Tapi jangan langsung pendek ya, nanti nyesel. Kecuali kalau anda bisa, memang benar bisa motong rambut, boleh ya gitu. Kalau belum bisa atau cuma uji nyali gitu, coba-coba di rumah, coba dari yang panjang dulu ke pendek sedikit. Nah jadi kalau salah bisa kita coba lagi gitu loh. Jadi masih ada rambutnya. Kalau langsung pendek terus mau diapain ya kan, kayak gini kan gak bisa dimain-mainin guys, gak boleh jadi bahan percobaan ya. Kalau di rumah gak bisa ya jangan ya. Nanti nggak apa-apa kalau orang di situ bisa benerin, kalau kagak kan rempong guys, pusing kepala yang potong rambutnya, yang dipotongnya juga serba gimana ya, udah stres duluan ya. Mending langsung ke salon aja ya toh. Nah itu ngambilnya aja begitu, bingung kan. Salah dikit udah deh mencong kemana-mana. Ya seperti itu guys. Oke, mudah-mudahan tidak zong dan tidak zong. Sabar ya guys, ini videoku agak panjang sedikit tapi nggak apa-apa. Ini satu apa ya, karya yang membuat deg-degan, tapi karena dari hati sendiri, bukan dari paksaan orang lain. Aku bisa melakukannya dengan ikhlas walaupun pegel. Nah seperti itu. Kalau panjang gampang guys potongnya ya kan, tinggal kita kuncir aja, set ya, bawa ke depan, udah dirapiin lah ya kan. Nah kalau begini ya udah kita hadapilah begini. Ya guys, coba deh yang berani-berani, ayo cobain ya, gak apa-apalah. Kalau udah salah pertama nanti gak bakalan salah lagi kok. Soalnya kemarin aku gitu, nggak salah, cuma aku nggak berani motongnya kepanjangan, jadi aku sedikit gitu ambilnya guys, takut kebablasan ntar malah salah ya kan. Jadi aku potong lagi deh sebulan kemudian ya toh. Kok merasanya masih panjang ya kan, dalam hati harus potong lagi, kata Paksu apalagi tuh kan udah pendek, enggak ini udah panjang, aku potong lagi aja ya gitu. Jadinya dia mikirnya, aduh ini benar-benar si ibu-ibu ini benar-benar kan. Tuh kan kalau lihat kaca tuh guntingnya kemana-mana, tapi kalau aku nggak lihat kaca, nah aku bisa potong sendiri, bisa potongnya bagus gitu loh, rapi gitu ya guys. Lihatnya kemana, guntingnya kemana gitu, harusnya ke kanan, dia mah ke kiri kan. Tuh
Nah, susah-susah gampang guys. Pokoknya jangan putus asa, semangat aja, semangat. Kalau punya nyali kecil jangan dilakuin, nanti Anda nyesel ya. Mending dikumpulin dulu nyalinya ya kan. Jadi kalau nyalinya udah gede baru potong rambutnya sendiri. Tuh bayiku aja begitu, di situ dia nggak mau ninggal emaknya, gak tau mayaknya banyak rambut. Tuh kan. Nah itu guys drama ibu-ibu, apalagi kalau bilang ke salon lama, ke salon orang berlama-lama berjam-jam ya kan. Seperti itu dramanya, mending potong sendiri aja lah aku di rumah. Ke salon orang juga gerah ntar kan, nyampe sono jauh lagi, panas-panasan lagi di jalan. Tuh di belakang itu ada asisten. Ya punya nyali secuil jangan, harus nyalinya di pucuk. Kalau udah nyalinya di pucuk boleh terjun. Terjun bebas ya. Seperti itu guys. Jadi intinya kalau mau potong bob begini caranya kayak gitu ya, kayak aku ini loh. Tapi kalau ada yang lebih baik juga ya ikuti yang lebih baik, bukan menggurui ya guys. Aku juga masih belajar ini, terus belajar. Nah tuh Pak Su kayak gitu, nah dia memperhatikan, takut salah guys, takut ada mencong-mencong kemana-mana, takutnya nggak rapi ya kan. Itulah dia khawatir terus, soalnya takut ini bisa nggak, ini potong sendiri beneran nggak gitu kan. Aku bilang bisa, udah tenang aja, aku pasti bisa, yay. Harus bisa guys, harus bisa. Kalau nggak bisa jangan panggil aku apa. Semengke ya. Udah mau selesai nih guys, tinggal finishing, tinggal setel satu kali ambil lagi ya tuh kan. Kalau lihat kaca tuh itu guntingnya kemana-mana tuh, jadi harus feeling gitu loh, feeling ngambil rambutnya dan potongnya ya. Tuh udah mulai kelihatan ya, udah ada modelnya gitu. Tuh salah ngambilnya karena lihat kaca, jadi guntingnya kemana-mana gitu ya. Tuh udah rapi belum guys? Oke, kita rapiin depannya biar rapi ya, seperti itu. Dan semoga memotivasi anda di rumah yang pengen potong rambut sendiri, bagaimana caranya, seperti itu ya. Oke guys, sudah kelar dan ini hasilnya. Bolehlah ya, abaikan rambutku yang udah keriwil kerawal itu ya. Selesai guys. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa sebulan kemudian. Aku bakal potong rambut lagi. Udah belum? Udah rapi belum nih? Cukup gak?